Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Gedia Sretnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Kamis 29 Desember 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan terjun bebas pada perdagangan kemarin, sempat mencapai level intraday tertinggi di 6.953,04 saat perdagangan baru dibuka. IHSG kemudian turun merosot dan ditutup turun 1,05%. Pelemahan ini berpotensi berlanjut pada hari ini. Penutupan IHSG pada Rabu melemah dan membentuk pola dark cloud cover yang menandakan potensi berlanjutnya pelemahan di Kamis. Analisa Teril Tanuwijaya, Kepala Riset Jasa Utama Kapital Sekuritas kemarin. Nilai transaksi hari ini juga diperkirakan masih rendah, lantaran banyak pelaku pasar sudah memilih berlibur dan keluar dari pasar. Kemarin nilai transaksi hanya 8,87 triliun rupiah dengan volume 18,58 miliar saham. Pergerakan harga komoditas juga akan menjadi penggerak IHSG pada hari ini. Cheryl menuturkan pelaku pasar saat ini mencermati efek kebijakan ekspor komoditas pemerintah Rusia. Sebelum ini, Rusia menyebutkan siap kembali memasok gas ke Eropa melalui pipa Yamal. Akan tetapi kemarin, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret melarang ekspor minyak ke negara-negara yang mendukung penetapan batas harga minyak. Bila hal ini terjadi, pasokan minyak bisa berkurang dan harga minyak kembali melejit. Kepala Riset Pintrako Sekuritas Valdi Kurniawan menyebutkan, kembali muncul kekhawatiran kenaikan inflasi akibat disrupsi rantai pasok energi terutama di Eropa. Valdi menilai IHSG masih bisa turun dengan support di level 6.770, sementara resisten ada di 6.940. Secara teknikal bersamaan dengan koreksi kemarin, Stochastic RSI IHSG membentuk dead cross di overbought area. Selain itu, terjadi penyempitan positif slope pada MACD. Valdi menyebut sinyal tersebut memperkuat indikasi koreksi lanjutan. Sementara Cheryl memprediksi IHSG melemah dan bergerak di kisaran 6.850 hingga 6.970. Ia merekomendasikan investor hari ini mencermati peluang dari saham KEEN, NATO, ADMR, dan juga SSMS. Beralih pada sektor komoditas, sementara itu penurunan harga emas dunia tidak sejalan dengan harga emas batangan buatan dalam negeri atau emas antam garapan PT Aneka Tambang. Sepanjang tahun ini, harga emas batangan 24 karat antam ukuran 1 gram tercatat mengalami penguatan 8,1% atau Rp76.000 dan parkir ke level Rp1.008.000 per gram pada perdagangan Rabu kemarin. Kondisi ini berbalik dari pergerakan tahun lalu. Pada 2021, harga emas antam justru mengalami penurunan 2,8% atau Rp27.000 ke level Rp938.000 per gram. Sepanjang tahun ini, harga emas antam sempat berada di titik terendahnya pada akhir Januari. Senin, 31 Januari sebesar Rp927.000 per gram. Namun emas antam berhasil bangkit hingga menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah pada level Rp1.036.000 per gram pada perdagangan Rabu. Adapun emas merupakan salah satu komoditas yang sering diburu ketika kondisi perekonomian penuh ketidakpastian, bahkan memburuk. Emas seringkali disebut sebagai aset safe haven mengingat pergerakan harganya yang relatif lebih terjaga dan juga stabil, bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya. Selanjutnya, kita beralih pada sektor komoditas yang kedua. Harga minyak mentah dunia turun pada perdagangan Rabu petang 28 Desember. Minyak melemah di tengah kekhawatiran meningkatnya kasus COVID-19 di China. Hal ini dapat mengganggu pemulihan ekonomi yang berakibat terbatasnya pertumbuhan permintaan bahan bakar. Pada perdagangan Rabu 28 Desember pukul 15.45,
Waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Februari melemah 1,39% menjadi 78,66 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman Maret juga menurun 0,90% ke level 83,92 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Pada sesi sebelumnya, kedua jenis minyak tersebut naik ke level tertinggi dalam 3 pekan terakhir di tengah harapan untuk meningkatkan permintaan bahan bakar setelah Cina menyatakan akan berhenti mewajibkan pelancong untuk masuk melakukan karantina mulai dari 8 Januari. Ini menggambarkan langkah menuju pelonggaran pembatasan yang ketat di perbatasan. Akan tetapi, rumah sakit Cina berada pada kondisi lonjakan pasien infeksi COVID-19 ketika negara itu bergerak untuk memperlakukan virus sebagai endemi. Contohnya, hal ini terjadi di Provinsi Zhejiang yang tengah berjuang melawan sekitar 1 juta infeksi COVID-19 setiap harinya. Jumlah ini diperkirakan akan berlipat ganda pada masa yang akan datang. Berita penutup kita pada pagi hari ini ialah rupiah kembali turun. Kemarin, kurs spot rupiah turun 0,36% ke 15.719 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kurs G-Store turun 0,28% menjadi 15.703 rupiah per dolar Amerika Serikat. Jadi rupiah sudah turun dalam 4 hari berturut-turut. Pelemahan mata uang Garuda ini masih dapat berlanjut pada hari ini. Penyebabnya, sentimen risk-off di pasar valuta asing menguat. Ini disebabkan kembalinya sentimen kekhawatiran perlambatan ekonomi di tahun depan. Tutur Lukman Leong, analis TCFX Futures kemarin. Senior ekonomis KB Valbury Sekuritas Fikri Permana sepakat kurs rupiah masih akan terdepresiasi di harapan dolar Amerika Serikat. Sentimen utamanya adalah kekhawatiran atas tingkat suku bunga global yang tinggi, yang bisa berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi global. Pelaku pasar juga berekspektasi kenaikan inflasi secara global akan kembali terjadi di Desember ini, termasuk di Indonesia. Karena itu ada ekspektasi suku bunga Bank Indonesia 7 days repo rate masih akan naik lagi tahun depan. Hari ini, Fikri memperkirakan rupiah akan bergerak di rentan 15.620 hingga 15.820 rupiah per dolar Amerika Serikat. Lukman menghitung rupiah akan bergerak antara 15.650 hingga 15.800 rupiah. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gedia Serat Mandalas pamit undur diri, sampai jumpa.